pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik kakak yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Adik-adik sekalian yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Minggu Ibadat Gembira kita hari ini. Dan hari ini gereja kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6 dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah adik-adik, Injil hari ini mengisahkan tentang perintah untuk saling mengasihi. Ayo adik-adik, untuk memulai ibadat kita hari ini, kita harus semangat. Dan mari kita semua berdiri untuk memulainya. Mari kita bernyanyi. Adik-adik kami yang ada di rumah semuanya, untuk memulai ibadat Minggu Gembira kita ini, kita berdoa, ambil sikap yang baik ya adik-adik. Pusatkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah yang masih boleh kami nikmati hingga saat ini. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami anak-anak sekami akan mengikuti ibadah Minggu virtual kami. Berkati kami ya Bapa, utuslah terang Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sabda-Mu. Semoga lewat sabda-Mu yang akan kami dengarkan, kami dapat mendapat kekuatan dan semangat untuk selalu berbuat baik dan saling mengasihi kepada sesama dengan ikhlas hati. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik yang terkasih, bagaimana kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah memasuki
masa Paskah yang ke-6. Dalam masa Paskah yang ke-6 ini, Yesus mengajari kita untuk saling mengasihi. Injil hari ini diambil dari Yohanes 15 bab 9 sampai dengan 17 tentang perintah supaya saling mengasihi. Adik-adik tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak akan menceritakan sedikit tentang firman Tuhan. Ada seorang anak, ia sangat nakal. Ia mau memukul temannya dan berbuat jahil kepada orang lain. Ketika dia berbuat jahat dan berbuat jahil kepada orang lain, dia ditegur. Pasti adik-adik pernah melakukan seperti itu kan? Di sekolah, di rumah, di mana saja. Nah, anak yang nakal ini ditegur oleh orang lain yang telah ia jahili. Orang itu mengatakan, "Hei adik kecil, tidak boleh berbuat nakal. Kamu harus meminta maaf kepada saya." "Ah, saya tidak mau." "Kenapa kamu tidak mau?" "Ah, saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau." Dia tidak mau meminta maaf. Nah, adik-adik yang terkasih, anak yang nakal ini tidak patut kita tiru. Injil hari ini mengajari kita agar kita selalu mengasihi sesama dan tidak boleh berbuat jahat. Yesus mengasihi adik-adik? Tentunya. Yesus mengasihi orang tua kita? Tentunya juga. Yesus mengasihi semua orang. Pengorbanan Yesus sangat besar untuk kita. Anak yang nakal tadi tidak mengasihi orang lain. Buktinya, dia mau berbuat jahil kepada orang. Dia belum memiliki sikap keberanian untuk meminta maaf kepada orang lain. Dan dia juga tidak ada rasa pengorbanan diri supaya dia mau mengakui kesalahannya. Yesus mengajarkan kita hari ini agar kita mau berbuat baik kepada sahabat kita. Jika kita mau berbuat baik kepada sahabat kita atau kepada orang lain, Yesus sangat mengasihi kita. Injil hari ini, dalam Injil ada dikatakan ayat 13 begini bunyinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, adik-adik, pernahkah kalian memberikan pengorbanan diri kalian kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, atau kepada teman-teman kalian? Tentunya kan kalian pernah melakukan pengorbanan walaupun pengorbanan itu sangat kecil. Contohnya meminjamkan pensil misalnya di sekolah, atau membantu orang tua di rumah. Itu adalah suatu pengorbanan. Jika adik-adik sudah melakukan pengorbanan, maka adik-adik sudah melakukan kebaikan dan mengasihi sesama. Untuk mengasihi sesama, adik-adik, kita harus berani. Jika kita melakukan kesalahan, kita juga harus berani mengakui. Kasih akan Allah sangat besar sekali manfaatnya. Kasih dengan sesama sangat besar sekali manfaatnya juga. Untuk kita, untuk orang lain, dan untuk semua orang. Nah, adik-adik, kita harus mau mengasihi sesama kita. Yesus tadi telah mengajarkan agar kita untuk selalu mengasihi. Pernahkah adik-adik mengasihi memang betul-betul tidak ada rasa sumut-sumut dari hatinya? Iya, jawab sendiri. Kita harus mengasihi semua orang agar kita menjadi teladan bagi semua orang. Seperti Yesus. Yesus adalah teladan kita. Karena apa? Ya, Yesus telah mengorbankan dirinya.
Untuk siapa? Ya untuk kita. Masih ingat kan pada masa Paskah yang pertama? Kita merayakan bersama-sama. Kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Kita juga harus berani bangkit dan berani untuk tetap mengasihi orang lain supaya hubungan kita dengan Yesus, dengan Allah Bapa di surga tetap menjadi baik. Ketika kita berani melakukan kehendak Allah, melakukan perintah Yesus, disitulah kita menjadi anak-anak Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang untuk mencintai orang lain itu kita membutuhkan terang Roh Kudus. Ketika kita sudah membutuhkan terang Roh Kudus, maka semuanya hidup kita akan menjadi bahagia. Adakah ketika kita berbuat baik kepada orang, misalnya kita membantu mama kita di rumah mengerjakan pekerjaan rumah, kita dimarahi? Tidak. Ketika kita berdoa di rumah, disuruh berdoa, kita dimarahi? Tidak. Tidak ada. Jika kita diterangi oleh Roh Kudus, kita mampu melakukan kebaikan. Untuk mengasihi memerlukan keberanian, pengorbanan, dan terang Roh Kudus agar kita dapat melakukannya. Nah, adik-adik sudah melakukannya atau belum? Jikalau sudah, mari kita lakukan setiap hari supaya kita merasakan berkat Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Di hati ini harus ada cinta. Di hati ini ada cinta, di mata juga ada cinta, di mulut juga ada cinta. Ketika kita berbicara, kita harus bersikap sopan ketika kita berbicara. Dan kita harus mengucapkannya dengan baik. Untuk itu, mari kita lakukan bersama-sama perbuatan baik bersama orang tua dan sekeliling kita. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sekalian, mari kita satukan hati kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah Minggu Gembira kami ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Ajari kami ya Tuhan, ajari anak-anak kami ini, sehingga anak-anak kami ini Tuhan dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak kami, bimbing kami ya Tuhan, sehingga anak-anak kami ini bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana? Masih semangat kan? Setelah mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kakak harap adik-adik semua
lebih mengasihi lagi sesama manusia seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Nah, adik-adik yang terkasih, sampai di sini dulu ibadah Minggu Gembira kita hari ini. Jangan lupa berdoa dan selalu menjaga kesehatan ya, supaya kita dapat bertemu kembali dalam ibadah kita yang akan datang. Nah, adik-adik, sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.